Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dang dimanapun berada. Kali ini kita obrolan rakyat on the spot, ya di lokasi Muara Sungai Bengkulu, Bang ya. Muara Sungai Bengkulu, dan kita sudah bersama tokoh masyarakat, penggiat lingkungan ataupun aktivis lingkungan, Bang Revi Rufiansah. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang, atas kesempatan. Ini sangat luar biasa sekali, kita langsung berada di sini. Dan hari ini kita akan berbicara solusi jitu untuk mengatasi banjir di Kota Bengkulu, terutama daerah langganan banjir seputaran Tanjung Agung, Tanjung Jaya, Sukamerindu, Rawamakmur, dan sekitarnya yang menjadi langganan banjir pada saat musim hujan berlangsung. Nah, sahabat Dang sekalian, kita akan langsung minta beliau untuk memberikan solusi jitunya bagaimana mengatasi banjir di Kota Bengkulu. Kepada Bang Revi kami persilakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dekat kan, Bang, boleh, Bang? Ini. Siap. Oke. Dekatkan ya. Ini kita langsung di depan muara Kualo Pasar Bengkulu, kalau orang sering nyebutnya Kualo Pasar Bengkulu, kalau ini Muara Pasar Bengkulu. Ini air yang muaranya berasal dari desa Rinduhati. Ya. Air ini berawal dari hulu sungainya Rinduhati sampai ke Muara Pasar Bengkulu. Nah, ini salah satu kenapa Kota Bengkulu sering banjir. Nah, ini terus pemerintah selalu mengadakan di daerah yang tempat sering terjadi banjir. Dibuatlah pintu air, dibuatlah ini, tetapi tidak pernah meneliti, menelaah apa sih penyebab utamanya banjir di Kota Bengkulu ini. Setiap tahun dan faktanya masih banjir terus. Masih sampai sekarang masih banjir terus. Setiap turun hujan lebih dari 2-3 jam mereka banjir. Nah, pemerintah tidak pernah ada solusi yang the best, yang terbaik lah istilahnya untuk kemajuan ini, kemajuan Bengkulu ini. Nah, ini salah satu solusinya ini. Ini harus diperbaiki dulu. Ini pintu air muara, tempat keluarnya air Sungai Bengkulu. Tempat air keluarnya sungai air Bengkulu. Nah, kalau pintu airnya Sungai Bengkulu ini nggak pernah dibenahi, seperti ini keadaannya, setiap tahun, setiap hujan, mereka tetap langganan banjir. Langganan banjir. Ya. Nah, inilah salah satunya jalan, pemerintah harus perbaiki ini dulu. Jadi ditata seperti apa, Bang? Nah, ini kalau mau ditatanya, kita buat alur sungai ini, jalan alur sungai ini sampai langsung menuju laut. Jadi buat cerocok. Nah, pernah ada satu contoh yang dibuat pemerintah tuh. Sebenarnya itu contoh sebenarnya. Ada kejadiannya di Lumpuing. Lumpuing itu saya juga ada keluarga di sana. Itu dulu sebatas ini airnya. Di daerah Lumpuing itu. Nah, setiap hujan banjir, nggak hujan juga banjir Lumpuing itu. Nah, kenapa mereka banjir? Karena airnya nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar ya? Iya, airnya nggak bisa keluar. Terkadang ada sungai tapi terkadang. Nah, sekarang sungai itu pernah dibagusi, dibenahi. Yang itu di samping hotel Raples. Oh iya. Ya, kan ada jembatan. Ada jembatannya. Nah, itu airnya air Lumpuing. Nah, pemerintah bagusi jalur sungai keluarnya. Di dam, dibagusi kiri kanan. Nah, sekarang Lumpuing nggak pernah banjir lagi. Karena sudah dibenahi, air langsung keluar ke laut. Kalau ini posisinya dangkal. Nah, sekarang kalau pemerintah mau gali mau apapun bentuknya di Muara Bengkulu ini, di Sungai Bengkulu ini, maksudnya, ya? di sungai ini, di Sungai Muara Bengkulu ini, nggak akan bisa mengeluarkan solusi kalau muaranya nggak dibagusi. Kenapa? Ini pintu airnya. Kalau pintu airnya terkadang arus air yang ada dari atas, dari hulu sungai, nggak bisa keluar. Nah, kalau bilang orang Tanjung Agung, Surabaya lebih tinggi dari laut, kami Pasar Bengkulu udah tenggelam dulu, Pak. Rawamakmur ya? Ya, kami yang di Pasar Bengkulu ini udah tenggelam dulu. Kalau mereka beranggapan bahwa dia lebih rendah dari laut. Rawamakmur termasuk kalau dia rendah lebih dari laut, otomatis sumurnya asin semua. Oh gitu, Bang ya. Ya, Jadi kan? ini ditata, dibangun bagus, Bang ya? Ya, dan ini kemudian muara ini digali. kalau nggak digali juga mereka dalam sendiri. Dengan dibuatnya alur, ini kan ya? Muara Pasar Bengkulu ini muaranya berpindah-pindah ya. Ini berpindah-pindah. Jadi mereka mencari tempat yang lebih rendah. Jadi kalau tempat yang lebih rendah, dia keluar. Kalau nggak nanti pindah lagi nih, bisa-bisa sampai ke jembatan. Muaranya ya? Iya. Dan ini kalau nggak dibenahi alur sungai ini akan merusak aset negara paling banyak ini. Pertama jalan. Oh, jalan ya. Bisa-bisa ke Universitas Bengkulu. Lama-lama ya? Lama-lama. Karena ini tidak dibenahi. Jalan juga, ini kan aset negara nih, jalan negara
sama Universitas Bengkulu yang ada di sini, termasuk terminal Sungai Hitam. Tapi, Ini dampaknya nih. Jadi konsepnya Bang, ini sudah ada contoh di mana nih Bang konsep muara menjadi Ini sebenarnya konsep muara ini hampir semua muara rasa saya di daerah Jawa sudah dibenahi semua. dibangun secara bagus. Dibangun secara bagus karena muara dulu awalnya muara dibenahi dulu baru di atas mau diapain. Dan bisa menjadi tempat pariwisata juga. Jelas sekali. Kalau ini dibangun lebih bagus pemerintah, dipasang cerocoknya panjang kayak di Padang. Nah ini jadi tempat objek wisata. Di Painan Bang. Di Painan. Nah itu kan muara sungainya dibuat ke dalam, ke pinggir laut. Jadi di tengah laut orang bisa mancing karena dibuat tempat ini. Ya ini dibuat seperti Agus Rin lah yang dibuat pemanjangan lengan pelabuhan. Pelabuhan di depan Mes Pemda itu kan dipanjangi lagi. Nah kenapa itu nggak buat di sini? Sekarang saya bilang ya. Sekarang gunanya apa yang Agus Rin panjangi? Nggak guna. Harusnya buatnya di sini. Kalau ini dibagusi, dibuat seperti Agus Rin yang buat di sana, breakwater yang itu pindahnya ke sini, jadikan breakwater yang lebih bagus lagi. Dan sehingga Sungai Bengkulu ini mudah lewat ke. Airnya mudah lewat, terus wisatanya bisa naik, banyak sekali yang di. Makanya keyakinan Bang Revi ini kalau seandainya dibangun dengan bagus, maka air Sungai Bengkulu itu akan lancar. Iya, itu solusi. Kenapa air kita melihat, kalau saya sih mempelajarinya melihat sifat air. Sifat air itu selalu mencari tempat yang rendah, yang lebih rendah. Itu harusnya kita pelajari. Nah, kalau tempat yang rendah itu terkadang dihalangi, apakah akan mengalir? Itu secara logika. Dan efeknya nanti Bang kalau ini ditata maka akan membangkitkan juga daerah yang di seputaran sana Bang ya? Iya, ini akan membangkitkan termasuk nanti UKM, para wisatanya ikut, semuanya ikut di sini. Nah, sahabat dang sekalian, itu dari kejauhan mungkin tidak kelihatan itu ya Bang ya? Itulah, itu kita lihatkan itu loh. Ada orang di tengah muara kok bisa di tengah muara, bayangin dangkalnya. Itu dangkal sekali sahabat dang sekalian. Bisa disaksikan kalau memang bisa kelihatan itu sangat dangkal. Itu padahal itu tengah muara. Artinya wajar kalau kemudian terjadi penyumbatan istilahnya Bang ya, penyumbatan seperti itu. Nah, itu tengah muara tuh. Tengah muara. Baik, sekarang kita ingin memperlihatkan ada kapal yang kandas. Oke. Ikuti kita. Kita akan ke sana. Ini karena dangkal nih. Jadi ekonomi mati. Jalan lestap. Baik, sahabat dang sekalian, kita sudah sampai nih di background kapal besar ya yang kandas. Ini Bang bisa dilihat ya Bang, ini nampak sekali ini dangkal Bang ya, dangkal. Mungkin komentar Bang ya. Sejarahnya dari awalnya gini, Pasar Bengkulu ini dulunya pelabuhan nelayan. Jadi kapal keluar masuknya sini. Kapal keluar masuknya lewat sini. Dulu ya Bang. Dulunya. Dulu ya. Karena memang ini sangat dalam, sangat dalamnya, sangat dalam ya. Nah, dengan adanya mungkin penambangan yang ini, jadilah penimbunan di dangkal. Semakin nah, lama semakin tertimbun. Nah, inilah salah satu contohnya. Ini mungkin kedalaman sekitar 50 cm, setengah meter mungkin, 60 paling dalam. Bisa lewat, ya, sehingga kapal nggak bisa lewat. Nah, ini 1 tahun lebih nih. Udah di sini. Jadi udah diperbaiki, udah dibagusi, sudah 1 tahun udah di sini. Ini kan kasihan kita sama nelayan-nelayan nih yang seperti ini. Seharusnya kawasan ini kita jadikan kawasan nelayan lagi yang seperti dulu. Jadi nggak ada lagi yang di pinggir laut tuh. Kalau dibangun tadi Bang ya? Kalau dibangun ini nggak ada lagi nelayan itu yang berlabuh di pinggir laut. Mereka masuk semua ke sini. Tapi gimana kalau mereka mau masuk, kalau di pintu airnya mereka nggak bisa masuk. Betul, karena alurnya dangkal. Alurnya dangkal. Nah, ini ada TPI.
TPI milik Pemda provinsi. Nggak terpakai lagi. Kenapa? Di mana, memang Bang? kapal nggak kalau kami bilangnya di Bukit. Di Bukit. Di sini di sini. Di daerah Pasar Bengkulu. Di daerah Pasar Bengkulu. Di ya. ujung, nggak jauh dari sini, paling sekitar 1 Dan itu kiloan. mati, Bang. Dan itu mati total. Kenapa nggak ada lagi yang bisa bongkar muat di TPI? Kalau dulu TPI itu aktif. Jadi sahabat sekalian, kalau seandainya memang ini nanti ide ataupun solusi itu dari Bang Revi ini bisa ditangkap oleh pemerintah, maka akan menumbuhkan perekonomian juga dan akan mengurangi ataupun kemudian tadi solusi dampak lingkungan juga akan berkurang. Banjir tadi, Bang, ya, sehingga lancar dan akan menjadi wisata juga di sini. Nah, apa saran Abang nih, Bang, kepada ini mungkin wewenangnya apa BBWS kerjasama dengan pemerintah Ya, kota, kalau ini provinsi atau pemerintah pusat lah, Bang, ya? Ya, kalau ini kan nggak kerjanya termasuk kerja besar. Kerja bersama. Ya, kerja bersama. Nggak bisa kalau ini hanya kita salahkan kota, kita salahkan provinsi, nggak bisa. Cuma ini yang wewenangnya Balai Sumatera 7 lah. Balai Sumatera 7 ini langsung ke negara lah. Ini yang ngerjanya mungkin APBN gitu. Sehingga proyek ini proyek besar ini. Karena ini kita lihat kalau ini dibangun bukan proyek kecil. Ini termasuk lumayan besar ini. Maka sangat butuh perhatian pemerintah pusat. Ya, kita berharap lah kan dialog sederhana kita ini kan didengar oleh pemerintah pusat, BBWS, lalu kemudian juga pemerintah Kota Bengkulu, pemerintah provinsi. Ya, mereka silakan bekerja sama. Apakah pemerintah kota atau pemerintah provinsi mengusulkan ke pusat atau kemudian ke BBWS dan lain sebagainya, terserah lah, Bang. Yang penting kita ini sudah punya ide. Kita punya idenya ide sebagai masyarakat. Dan memang Bang Revi ini adalah rumahnya tinggalnya di Pasar Bengkulu. Asli orang Pasar Bengkulu. Jadi memang orang pesisir. Iya, memang asli Pasar Bengkulu. Dan jadi saya tahu ini gimana gerak-geriknya di muara ini. Historisnya gitu. Baik, Bang, masih ada, Bang, yang ingin disampaikan di penghujung dialog kita ini? Saya rasa enggak, cuma inilah mungkin salah satu jalan solusi, ya. Pemerintah nggak lagi pusing mikirin Tanjung Agung, Surabaya, sedikit hujan 2 jam 3 jam banjir. Inilah jalan solusinya yang terbaik. Ini saya rasa ini jalannya yang terbaik. Kenapa? Pintu airnya kalau sudah terbuka, udah jelas lancar. Ibarat kata ini air nggak ada kendala lagi. Jadi Bang, ini, Bang, ya. Baik, terima kasih, Bang, atas waktunya. Mudah-mudahan dialog kita ini menjadi solusi bagi pemerintah untuk kemudian mengatasi banjir yang langganan di Kota Bengkulu, terutama daerah yang saya sebutkan tadi, Rawamakmur, Tanjung Agung, Tanjung Jaya, Semarang, Surabaya, Sukamerindu dan sekitarnya, Bang, ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dieksekusi oleh apakah Balai Wilayah Sungai atau kemudian pemerintah pusat dan lain sebagainya, sehingga bisa mengurangi atau kemudian mengatasi banjir yang ada di Kota Bengkulu. Dan kalau memang nanti dibangun akan menjadi pariwisata dan juga akan menghidupkan ekonomi di seputaran pesisir. Demikian, sekali lagi makasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang jalo di tengah sekali. Tengah muara. Dangkal ya.